Saudara-saudara yang terkasih, selamat datang di Renungan Harian MSC pada Pesta Kristus Raja Semesta Alam. Saya mengawali permenungan ini dengan kisah yang diambil dari novel dari Henry van Dyke, The Story of Other Wise Men, atau kisah tentang orang bijak yang lain. Yang dimaksud adalah orang Majus. Menurut novel tersebut, selain Kaspar, Melchior, dan Baltasar, masih ada orang Majus keempat namanya Artaban. Ia juga mengikuti bintang yang akan menuntunnya kepada sang raja di Bethlehem. Sebagai hadiah, ia membawa 3 buah batu permata yang berharga dan mahal. Ia berjanji bertemu di suatu tempat dengan ketiga orang Majus lainnya sebelum mereka bersama-sama menuju ke Bethlehem. Tetapi kuda tunggangannya berjalan pelan. Ia tiba terlambat. Ketiga temannya sudah berangkat terlebih dahulu. Orang Majus keempat itu berjalan terus, sendirian dengan kerinduan besar untuk berjumpa dengan sang raja dan memberikan hadiah istimewa. Namun di tengah jalan ia berjumpa dengan seorang anak yang terluka dan menangis. Dengan penuh kasih sayang ia menaikkan anak itu ke kuda tunggangannya dan membawa ke desa. Artaban memberikan 1 permata berharga, permata yang pertama kepada anak itu yang tidak memiliki apa-apa untuk hidupnya. Artaban melanjutkan perjalanan, mengejar teman-temannya sambil bertanya kepada orang-orang, sebab bintang menuju sang raja tiba-tiba menghilang. Suatu hari, ia melihat bintang lagi yang menghantarnya melalui kota. Di sana ia berjumpa dengan orang-orang yang mengusung jenazah serta keluarga yang berduka. Kesedihan mereka besar karena sang ayah yang meninggalkan banyak utang. Artaban merasa iba. Ia memberikan batu permata kedua yang sebenarnya dikhususkan bagi sang raja. Ia melanjutkan perjalanan, namun bintang itu menghilang lagi. Suatu hari bintang itu tampak lagi dan menghantar dia ke sebuah daerah perang. Para serdadu membantai para wanita anak-anak. Semua menangis ketakutan. Artaban diliputi kesedihan. Ia tinggal memiliki 1 permata. Ia berpikir, haruskah ia berjumpa dengan sang raja dengan tangan kosong? Namun bencana begitu besar sehingga ia memutuskan untuk memberikan permata ketiga kepada penduduk desa yang menderita. Letih dan lesuh ia melanjutkan perjalanan. Bintang tak tampak lagi. Bertahun-tahun ia mengembara, berjalan kaki. Ia bahkan telah menjual kudanya untuk membantu orang susah. Suatu hari ia tiba di sebuah pelabuhan. Seorang bapak dipaksa menjadi budak dan harus terpisah dari keluarganya. Artaban tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan. Karena itu ia menawarkan dirinya sebagai pengganti bapak itu menjadi budak. Bertahun-tahun ia hidup sebagai budak. Suatu hari ia dibebaskan. Satu malam ia bermimpi tentang bintang itu lagi, tentang impiannya untuk bertemu sang raja. Tiba-tiba ada suara berseru, "Cepat, cepat!" Segera ia bangun dan tiba di sebuah pintu gerbang kota. Ia melihat orang-orang marah menyeret seseorang. Dengan penuh ketakutan ia mendaki sebuah bukit. Di atas dia melihat tiga salib. Tiba-tiba bintang yang dia ikuti tampak di atas salib yang berdiri di tengah. Bintang itu bercahaya. Tiba-tiba memudar lagi. Sebuah kilat menghantam Artaban. Sambil tersungkur di tanah ia berkata, "Saya harus mati tanpa melihatmu. Sia-sia aku mencarimu dari desa ke desa, kota ke kota." Tapi dari atas salib berserulah suara, "Engkau menolong aku ketika aku terluka. Engkau menyelamatkan aku ketika aku dalam bahaya. Engkau menghibur aku ketika aku berduka." Artaban bertanya, "Kapan semuanya itu terjadi?" Suara dari salib itu berseru, "Apa yang telah engkau lakukan untuk saudaraku yang paling hina, itu telah engkau lakukan untuk aku." Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam.
Sang Raja yang duduk di atas kemuliaan surgawi. Ia menanti setiap manusia sebagai hakim yang adil. Pada akhir zaman ia akan mengadili dan memisahkan yang baik dari yang jahat. Nasib manusia di akhirat bergantung dari apa yang dibuatnya di dunia. Dalam hidup di dunia, kita memiliki banyak kriteria untuk menilai seseorang baik atau tidak. Di dunia ini ada banyak jasa, prestasi, dan capaian yang bisa kita raih. Karena memang dunia membutuhkannya. Tetapi saudara-saudari, di hadapan Sang Raja abadi, hanya ada satu kriteria untuk menilai kita. Apakah kita layak atau tidak? Apa yang telah engkau perbuat bagi salah satu saudaraku yang paling hina ini, itu telah engkau lakukan kepadaku. Kriteria Sang Raja ini mengingatkan kita akan apa yang dikatakannya ketika ia masih bersama dengan murid-muridnya. Ia mengajar begini, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah penting adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hari Raya Kristus Raja mengundang kita semua untuk membuka hati bagi Sang Raja, sehingga ia boleh menjadi raja, meraja di dalam hati, dalam pikiran dan perbuatan kita. Menjadikan Kristus sebagai Raja berarti rela dan tunduk untuk melakukan dengan setia apa yang diperintahkannya. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita hidup di dalam dunia yang ditandai dengan persaingan. Bersaing siapa yang paling hebat dan paling berkuasa. Dalam dunia politik, masing-masing tampil dengan jagoannya, mempromosikan diri sebagai yang terbaik. Perang di Ukraina dan di jalur Gaza menjadi ladang pertunjukan dan perlombaan bersenjata. Masing-masing menunjukkan diri yang terbaik dan yang paling berkuasa. Bahkan nafsu dan keinginan berkuasa hidup juga di dalam hati kita. Nafsu untuk menguasai orang lain, menunjukkan diri kita yang paling hebat dan paling pintar. Saudara-saudara yang terkasih, pada pesta Kristus Raja semesta alam, kita semua menyadari bahwa kita memiliki Raja di atas segala raja, King of Kings, yaitu Kristus. Kekuasaan Kristus tidak dibangun di atas nafsu untuk berkuasa dan menguasai, tetapi di atas dasar kerinduan untuk melayani dan menyelamatkan, mencintai kita. Kerajaan Kristus tidak diperlengkapi dengan kekuatan senjata, cinta untuk berkuasa, love to power, tetapi oleh kekuatan cinta, the power of love, yang membebaskan dan memerdekakan kita. Saudara-saudara yang terkasih, semoga Hari Raya Kristus Raja ini semakin memotivasi dan menguatkan kita untuk menjadikan Kristus sungguh-sungguh Raja di dalam hati, di dalam pikiran, dan di dalam perbuatan kita. Tuhan memberkati kita semua.